11/2075. Saya akan menjelaskan tentang pembentukan tanah. Yang pertama itu pengertian tanah. Tanah adalah lapisan permukaan bumi berasal dari bahan batu yang sudah dirombak menjadi partikel-partikel kecil dan telah berubah secara kimiawi bersama-sama dengan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang hidup di alam maupun di atas permukaan bumi. Tanah berasal dari pelapukan batuan. Proses pembentukan tanah dikenal pedogenesis. Lapisan tanah pada kulit bumi terluar disebut pedosfer. Yang kedua, proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah yang pertama, pelapukan batuan. Peristiwa penghancuran batuan atau bahan itu menjadi bagian yang kecil atau bahan tanah. Yang kedua, proses pelunakan struktur batuan. Proses masuknya atau merembes air dan udara di sela-sela bahan tanah sehingga bahan tanah menjadi lunak. Air dan udara juga mendorong organisme tertentu masuk ke tanah. Yang ketiga, proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Proses tumbuhnya tanaman kecil dan disusul tanaman besar yang akarnya juga akan mempercepat pelapukan batuan di dalam tanah atau lapisan akar. Yang keempat, proses penyuburan. Proses pengayaan bahan organik yaitu adanya pelapukan material bahan organik dari tumbuhan atau hewan yang mati di permukaan serta mikroorganisme di dalam tanah. Yang ketiga, faktor pembentuk tanah. Faktor pembentuk tanah yang pertama, faktor iklim. Iklim atau temperatur, curah hujan dan angin. Faktor utama pembentuk tanah adalah iklim. Yang kedua, faktor organis. Melalui pelapukan organis dan membantu proses pembentukan humus. Yang ketiga, topografi. Pada topografi yang kasar akan lebih cepat terjadi erosi dan sedimentasi. Yang keempat, bahan induk adalah batuan asal dari tanah. Saat awal terbentuk, bahan induk akan menentukan jenis tanah. Yang kelima, waktu. Waktu terbentuknya tanah akan mempengaruhi usia tanah atau muda, dewasa, dan tua. Saya akan menjelaskan tentang lapisan struktur tanah. Yang pertama itu horizon O. Horizon O terletak di bagian atas lapisan tanah, merupakan lapisan tanah yang mengandung bahan organik, hasil pelapukan, dan hanya mengandung humus. Horizon ini sangat mudah ditemukan pada hutan-hutan yang belum terganggu oleh manusia. Horizon organik merupakan tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 20% dari total keseluruhan penampang tanah. Yang kedua, lapisan horizon A merupakan horizon yang masih berada dalam kesatuan topsoil yang mengandung campuran bahan organik, hasil pelapukan, dan mineral. Horizon A juga disebut sebagai horizon pencucian bahan organik. Yang ketiga, horizon E.
merupakan horizon yang penampakannya hampir sama dengan A2 yang bermakna terang, memiliki kadar organik rendah, tetapi kadar pasir debu kuarsa tinggi. Hal ini dapat terjadi demikian karena horizon E juga merupakan tanah eluviasi atau pencucian. Yang keempat, horizon B berada dengan fungsi horizon A2 dan B yang merupakan zona pencucian. Horizon B justru merupakan tempat di mana terjadi penimbunan atau pengendapan. Oleh karena itu, pada horizon ini terdapat akumulasi dari bahan-bahan yang tersuci pada horizon di atasnya seperti Fe, Al, Mn, dan materi organik lainnya. Yang kelima, horizon C merupakan lapisan tanah yang bahan utama penyusunnya masih berupa batuan keras dan belum terjadi perubahan baik secara fisik ataupun struktur kimia, tidak bisa ditembus oleh akar-akar tanaman, dan mengandung bahan organik yang sangat sedikit. Horizon C ini tidak terbagi lagi karena hanya memiliki satu sifat yang benar-benar berbeda dengan dibandingkan dengan horizon O dan horizon A. Lapisan horizon R merupakan lapisan terdalam yang masih terbentuk batuan induk yang sangat keras, tidak ada aktivitas organik di dalamnya, tidak terdapat tanah lagi. Di bawah horizon R ini yang ada hanyalah jenis-jenis air tanah dalam atau artesis jika terus mengebor menembus batuan induk ini, namun lambat laun sering berjalan waktu batuan induk yang ada di horizon R ini akan berakhir asur menjadi tanah. Ini penjelasan singkat dari saya tentang pengertian tanah dan pembentukan tanah dan lapisan struktur tanah. Terima kasih.